warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmayanti dari kelas 12 Mia Albiruni SMA Negeri 13 Pangkep. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses tahapan glikolisis. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan tentang apa sih itu glikolisis. Nah, glikolisis ini secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan. Jadi, glikolisis adalah pemecahan glukosa. Glukosa adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis pemecahan gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Terdapat 10 tahapan pada glikolisis. Silahkan perhatikan pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan jalur tahapan glikolisis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Enjoy for watching. Tahap pertama yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP. Tahap ini yaitu penambahan gugus fosfat pada glukosa. Reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa. Kemudian mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini memerlukan satu molekul ATP dan diubah menjadi ADP karena pemisahan satu kelompok fosfat. Reaksi kimianya yaitu C6H12O6 tambah ATP tambah heksokinase menghasilkan C6H11O6P1 tambah ADP. Tahap yang kedua yaitu produksi fruktosa 6-fosfat. Tahap ini dibantu oleh enzim fosfoglucosaisomerase. Tahap ini mengubah produk dari tahap sebelumnya yaitu glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat merupakan isomer, di mana isomer adalah molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Reaksi kimianya yaitu C6H11O6P1 tambah enzim fosfoglucosaisomerase tambah menghasilkan C6H11O6P1. Tahap yang ketiga yaitu produksi fruktosa 1,6 difosfat. Pada tahap ini, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Konversi ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase yang memanfaatkan satu molekul ATP. Reaksi kimianya yaitu C6H11O6P1 tambah enzim fosfofruktokinase tambah ATP menghasilkan C6H10O6P2. Tahap yang keempat yaitu pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Pada tahap ini, enzim aldolase memisahkan fruktosa 1,6 difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda. Keduanya isomer satu sama lain. Adapun gula yang terbentuk yaitu gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Reaksi kimianya yaitu C6H10O6P2 tambah enzim aldolase menghasilkan C3H5O3P1 tambah C3H5O3P1. Tahap yang kelima yaitu interkonversi 2 glukosa. Pada tahap ini, fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek, dibuat secara cepat, kemudian diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh enzim fosfat triose. Jadi dalam totalitas, tahap keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul fosfat gliseraldehida. Reaksi kimianya yaitu C3H5O3P1 tambah enzim fosfat triose menghasilkan C3H5O3P1.
Tahap yang keenam yaitu pembentukan NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Pada tahap ini melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama yaitu pembentukan NADH dari NAD+ dengan menggunakan enzim fosfat dehidrogenase triose. Yang kedua yaitu penciptaan 1,3 asam bifosfogliserat dari dua molekul fosfat gliseraldehida yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Untuk reaksi kimia pada tahap ini yaitu enzim fosfat dehidrogenase triose tambah 2 NAD tambah plus 2 hamin menghasilkan 2 NADH tambah 2H tambah enzim fosfat dehidrogenase triose tambah fosfat gliseraldehida tambah 2 C3H5O3P1 tambah 2P menghasilkan 2 molekul asam 1,3 bifosfogliserat. Tahap yang ketujuh yaitu produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Pada tahap ini melibatkan pembuatan 2 molekul ATP bersama dengan molekul asam 3 fosfogliserat dari reaksi fosfogliserokinase pada 2 molekul asam 1,3 diposhogliserik yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Untuk reaksi kimia pada tahap ini yaitu C3H4O4P2 tambah 2 ADP fosfogliserokinase menghasilkan C3H5O4P1 tambah 2 ATP. Tahap yang ke-8 yaitu relokasi atom fosfor. Pada tahap ini adalah reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam asam 3 fosfogliserat dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan asam 2 fosfogliserat. Reaksi pada tahap ini yaitu 2 molekul C3H5O4P1 tambah enzim fosfogliseromutase menghasilkan 2 molekul C3H5O4P1. Tahap yang ke-9 yaitu menghilangkan molekul air. Pada tahap ini enzim enolase datang ke dalam untuk menghilangkan sebuah molekul air dari asam 2 fosfogliserat untuk membentuk asam lain yaitu asam fosfenol piruvat atau PEP. Reaksi ini mengubah kedua molekul asam 2 fosfogliserat yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Untuk reaksinya yaitu 2 molekul C3H5O4P1 tambah enzim enolase menghasilkan 2 molekul PEP C3H3O3P1 tambah H2O2. Tahap yang ke-10 yaitu pembentukan asam piruvat dan ATP. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase pada 2 molekul asam fosfenol piruvat yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Hal ini dimungkinkan setelah terjadi transfer dari atom fosfor dari asam fosfenol piruvat atau PEP untuk ADP. Untuk reaksinya yaitu 2 molekul PEP C3H3O3P1 tambah plus 2 ADP tambah enzim piruvat kinase menghasilkan 2 ATP dan 2 molekul asam piruvat. Mungkin hanya ini tahapan glikolisis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.